dan juga perubahan-perubahan eh, besaran-besaran fisika seperti suhu, terus temperatur, suhu temperatur sama aja, kayak suhu, terus densitas, dan lain-lain gitu. Sementara di kimia ini adalah perubahan sifat pada barang ataupun pada benda. Dan perubahan sifat ini mengacu pada yang namanya reaksi reaksi kimia gitu. Jadi eh, kimia sebenarnya cuma ngomongin reaksi-reaksi apa yang pernah yang akan terjadi pada suatu eh, atom ataupun pada senyawa gitu, sehingga dia bisa merubah sifat yang awalnya misalkan sifatnya tidak berbau ketika direaksikan dengan apa jadi berbau gitu. Ataupun nanti pada A itu berwarna, ketika direaksikan dengan B itu bakalan jadi warnanya beda gitu. Misalkan dari warna kuning ke warna merah gitu. Jadi itu yang dipelajari oleh kimia gitu. Mostly adalah reaksi yang berkaitan dengan interaksi dari molekul atau atom ataupun materi. Itu overview singkat aja. Untuk pengertiannya aku yakin kalian udah paham tentang kimia. Terus lalu fundamental apa saja yang diperlukan? Jadi sebenarnya ada tiga yang diperlukan ya, yaitu yang bakal kita bahas dua kebetulan, yaitu adalah sifat sifat atom yang nantinya dia berkaitan dengan reaktivitas dan sebagainya. Terus yang kedua adalah stokiometri. Nah, yang ketiga nih seharusnya adalah kesetimbangan. Tapi nanti kesetimbangan akan dibahas di pertemuan pada temuan ketiga ya kalau nggak salah. Jadi untuk untuk pembahasan kita itu hanya dua ini, sifat-sifat atom dan stokiometri. Di mana ini penting banget kalau bisa ngulang 1.000 kali ya, ngulang dah 1.000 kali gitu. Karena ini benar-benar menentukan bagaimana kalian bisa kimia atau enggak gitu. Ketiga ininya, ketiga ini gitu. Tiga fundamental ini penting banget untuk kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian belajar lebih lanjut ke materi-materi berikutnya. Jadi itu fundamentalnya, lalu kita langsung aja ke atom, unsur, dan senyawa. Jadi atom itu adalah partikel paling sederhana dari yang menyusun suatu materi. Jadi semua materi yang ada di alam semesta ini pasti akan tersusun dengan atom-atom. Eh, Badan kalian yang kalian bisa gunakan sampai saat ini menggunakan pakai atom. Laptop kalian yang digunakan sebagai belajar sekarang pasti tersusun dari atom. Dan semua semua materi tersusun dari atom. Jadi atom itu adalah partikel paling sederhana yang menyusun suatu materi. Nah, di tabel periodik ini dilambangkan dengan seperti ini biasanya, di mana X itu adalah identitas atom, A itu adalah nomor atom, dan Z adalah nomor massa.
Nah, di mana untuk A sendiri nomor atom itu bergantung pada jumlah dari partikel subatom. Partikel subatom itu adalah partikel yang menyusun suatu atom. Jadi mungkin kurang tepat kalau dibilang paling sederhana ya. Aku bilangnya partikel sederhana aja. Karena atom sendiri itu tersusun dari partikel-partikel subatom. Nah, ini subatom adalah partikel paling sederhana yang menyusun atom. Nah, partikel subatom sendiri tersusun dari tiga partikel yang mungkin kalian udah familiar banget, yaitu proton, neutron, sama elektron. Di mana nomor atom itu ada akan equal atau sama dengan jumlah proton dari suatu atom. Dan ketika atomnya itu dia netral, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Dan untuk nomor massa atau Z di sini pada eh, pada apa namanya notasi di tabel periodik ini akan sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi dari eh, identitas di tabel periodik kita bisa menghitung berapa jumlah partikel-partikel subatom eh, yang ada gitu. Jadi misalkan ada natrium yang nomor atomnya 11 dan nomor masanya 23. Nah, kita bisa menghitung berapa jumlah proton, berapa jumlah neutron, dan berapa jumlah elektron yang ada di natrium 23 ini. Nah, untuk nomor atomnya sendiri yaitu 11, maka nomor atom akan sama dengan jumlah proton, berarti jumlah protonnya sama dengan 11 juga. Terus untuk jumlah elektron, berarti karena dia netral muatannya, nggak ada muatan, maka ini akan sama dengan jumlah proton, sama dengan 11 juga. Lalu untuk jumlah neutron, kita bisa dapat dari nomor massa dikurangi nomor atom atau jumlah proton yang ada di eh, atom tersebut. Nomor massa kurang nomor atom. 23 kurang 11, 12. Jadi ini untuk menghitung partikel-partikel subatom yang ada pada suatu atom. Lalu kalau misal uranium 235, berapa jumlah proton, elektron, dan neutron yang ada dalam atom tersebut? Ada yang mau jawab? Boleh, Gafar. Untuk jumlah protonnya itu 92. Oke, Lalu elektronnya karena dia nggak bermuatan sama 92 juga. oke, Lalu untuk neutronnya 235 kurang 92 yaitu 143. oke. Benar ya, berarti jumlah proton sama dengan nomor atom, karena lalu jumlah elektron itu karena dia tidak bermuatan sama dengan 92 sama dengan jumlah protonnya, dan jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom atau jumlah proton, yaitu 143.
Kalau misalkan kita berbicara dengan partikel yang bermuatan, kayak Cl-, misalkan, seperti apa nih? Kalau ada misal K plus 1939. Nah, ada pengaruh gak muatan itu terhadap jumlah proton, jumlah elektron, sama jumlah neutronnya? Yang mau jawab untuk Cl- dan K plus, Ngaruh Kak. boleh, Rizky. Berarti kalau yang Cl tuh karena dia anion berarti harusnya protonnya 17, elektronnya 18. 17, 18, neutronnya. Neutronnya itu 18 ya. Oke, kenapa jumlah elektronnya 18? Karena itu dia ada muatan min 1. Ya, kalau dia -1 artinya dia ketambahan elektron ya. Iya. Tambahan elektron sebesar muatannya gitu. Kalau yang K plus, apa yang terjadi dengan proton, elektron, sama neutronnya? Berarti berkurang. Berkurang. Berkurang elektron Kan sebesar sebesar muatan. muatan. Jadi untuk partikel-partikel yang bermuatan, nanti yang berubah adalah jumlah elektronnya aja ya. Jadi jumlah proton sama jumlah neutronnya selagi dia eh, A sama Z-nya atau nomor massa sama nomor atomnya segitu ya tetap segitu gitu. Ini 19, ini 18, ini 20. Untuk minus, dia ketambahan elektron, jadi ada elektron yang bertambah, makanya dia minus. Makanya untuk jumlah elektronnya akan bertambah sebesar muatannya itu berapa. Terus kalau yang plus dia berkurang karena eh, dia positif kan. Jadi jumlah protonnya harus lebih banyak daripada jumlah elektronnya gitu. Jadi elektronnya akan berkurang sebesar muatannya berapa gitu. Lalu untuk eh, yang oh ya ini udah selesai. Kita lanjut ke ini ya isotop, terus isoton sama isoelektron. Jadi kalau ketiga ketiga kata ini atau ketiga istilah ini mengacu pada iso gitu. Artinya kalau iso itu artinya sama. Kalau misalkan kayak minuman Pocari gitu, iso apa namanya? Iso ya pokoknya itu artinya eh, konsentrasinya sama gitu. Jadi untuk iso sendiri itu adalah sama. Nah, untuk isotop itu ketika nomor masanya sama. Untuk isoton ketika jumlah neutronnya sama. Dan untuk isoelektron itu ketika elektronnya sama, jumlah elektronnya sama. Nah, contoh dari isotop, misalkan ada 14,7 nitrogen dan 14,6 karbon. Nah, ini nomor masanya sama, sama-sama 14, jadi dia termasuk isotop gitu. Sorry, sorry. Salah, salah. Isotop itu ketika nomor protonnya sama, jumlah protonnya sama. Sorry, sorry.
Nah, dia terjadi ketika eh, di dalam satu atom dia masanya berbeda, misalkan 14,7 N sama 15,7 N. Kalau isoton itu jumlah neutronnya sama. Contohnya itu, apa ya contohnya? Oh, natrium 11 sama 24 Mg. Nah, ini jumlah neutronnya sama-sama 12. 23 kurang 11 kan 12, 24 kurang 12 kan 12. Tuh. Jadi jumlah neutronnya sama. Terus untuk isoelektron ini jumlah elektronnya sama. Ini eh, sering juga ditanyain nih, tapi dia dalam molekul ya, bukan dalam atom. Jadi misalkan untuk N2 itu akan sama dengan eh, elektronnya sama dengan CO. Di mana N itu kan sendiri dia ada 7 ya. Nomor atomnya 7. Karena ada 2, maka jumlah elektronnya adalah 2 kali 7 kan. Sama dengan 14 elektron untuk di N2. Terus untuk CO, C sendiri itu nomor atomnya 6 dan O itu nomor atomnya 8. Karena dia sama-sama netral, jadi kita jumlahin aja jumlah elektron C sama jumlah elektron si O gitu. Caranya gitu. 6 tambah 8, 14 elektron. Jadi untuk CO dan N2 itu dia isoelektron gitu. Jadi ini tuh nggak berlaku di atom doang, tapi di molekul juga berlaku nih istilah-istilah ini. Gitu. Yang tadi sama isobar ya, yang tadi kebalik tuh, yang awal-awal. Nah, isobar baru dia nomor masanya sama. Jadi contohnya yang tadi nitrogen 14 sama karbon 14. Jadi ini adalah partikel yang isobar. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya, aman. Oke, eh, kita lanjut ke sifat periodik dari atom ya. Ini, mungkin aku attach ini dulu ya, tabel periodik biar lihatnya gampang sebentar ya. Oke, ini ada tabel periodik di sini. Jadi tabel periodik itu adalah urutan bagaimana atom-atom ini disusun berdasarkan kemiripan sifatnya ya. Jadi untuk yang dari kiri ke kanan itu namanya dia dalam satu periode dan dari atas ke bawah itu dia namanya satu golongan. Jadi untuk misalkan ada litium sama berilium gitu karena dia dalam eh, kolom yang sama ya, baris yang sama yaitu baris 2, makanya dia tuh satu periode dengan Li. Li dan Be itu satu periode gitu. Sementara ketika kita lihatnya ke bawah, misalkan dari Li sama Na, dia lihat ke bawah, dia dalam satu kolom ya berarti dia dalam satu golongan. Dan ini ada identitasnya juga,
periode dan golongan. Di sini kita lihat ada 1A, 2A, dan segala macam itu namanya dia golongan ya. Golongan. Jadi untuk 1A ini golongan 1A, tapi di sistem sekarang itu dia dibilang golongan satu. Jadi penamaannya bukan dari 1A, 2A, terus B gitu. Tapi dia dari kiri ke kanan gitu. Jadi misalkan untuk ini golongan satu, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7, golongan 8, golongan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 gitu. Itu untuk sistem yang baru ya, karena di soal OSK itu udah nggak kenal lagi yang namanya 1A, 2A, dan lain-lain gitu. Tapi ini pakai sistem yang baru, 1 sampai 18 gitu. Jadi nggak usah bingung ketika ditanya suatu atom golongan 16 gitu. Ya, itu sama aja dengan golongan 6A gitu. Jadi itu FYI aja. Ini tadi golongan ya, menunjukkan eh, bagaimana dia dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat. Jadi misalkan dari Li sama Na tuh punya sifat yang mirip gitu. Misalkan dalam reaktivitasnya dalam ketika dikasih air gitu, dia bakalan eh, meledak gitu dan lain sebagainya gitu. Itu untuk golongan, terus untuk yang dalam satu baris, misalkan yang Li dan Be itu periode. Jadi untuk periodenya itu mengikuti baris keberapa dia berada gitu. Jadi misalkan ada hidrogen sama helium, ini periode satu. Terus ada Li sampai Ne, dia periode 2, periode 3, dan seterusnya. Sampai periode berapa nih? 4, 5, 6, 7, 7 ya. Itu untuk sifat untuk tabel periodik. Dan ini kalau kalian lihat ini itu adalah eh, logam-logam transisi luar ya. Ya sebenarnya ada di sini ini, dan ini diperluas lagi gitu. Dan ini biasanya logam-logam transisi luar itu dia radioaktif ya, mostly kayak uranium gitu, yang digunakan ketika bom atom gitu, atau palladium dan sebagainya gitu. Jadi itu untuk uh, tabel periodik yang harus kalian tahu, terutama yang harus kalian tahu ini golongan 1 sampai 18. Langsung aja ke sifatnya. Untuk sifatnya sendiri, yang pertama dia ada jari-jari. Untuk jari-jari itu pengertiannya adalah eh, apa namanya jarak dari inti atau proton dan neutronnya gitu ke orbital terluar, ke kulit terluar. Jadi dari misalkan ada satu atom yang kayak gini, jadi jari-jari itu adalah jarak dari inti atom ke bagian terluar ya. Atau misalkan ada yang ini. Nah, jadi jari-jarinya bukan lagi dari sini ke sini ya, tapi dari sini ke bagian terluar ya. Ini jari-jarinya gitu. Nah, dari sini kan bisa kelihatan kalau misalkan dia eh, makin banyak kulit terluar, makin banyak kulitnya, artinya dia jaraknya semakin jauh kan ya. Kita bisa lihat dari ilustrasi tadi, di sini ada satu buah proton dan ini atom netral misalkan, ini atom hidrogen by the way.
Ini kulit terluarnya cuman ada di kulit satu gitu. Bandingin sama ini litium 3. Dia ada dua kulit yang terluar. Jadi kulit terluarnya ada di kulit kedua. Artinya adalah jari-jari Li itu lebih besar daripada jari-jari hidrogen. Artinya makin banyak kulit itu akan jaraknya semakin jauh. Berarti ini analog dengan ketika kita pindah periode ke ke lebih bawah, maka jari-jarinya akan naik gitu. Artinya adalah R akan semakin tinggi ketika periode semakin tinggi juga. Berarti dari dari atas ke bawah dalam satu periode, maka jari-jarinya akan meningkat dalam satu periode dari atas ke bawah. Jari-jari meningkat. Nah, sementara dalam satu golongan, kalau kita lihat dalam satu golongan, itu kita lihat dari jumlah proton sama elektronnya, tapi dia nggak eh, nggak kulit terluarnya sama gitu. Jadi misalkan untuk Li sama berilium ya. 4. Kalau kita gambar L itu seperti ini, sementara berilium dia ada 4 proton dan 4 elektron. Nah, dia memiliki kulit terluar sama tuh, yaitu kulit terluar kedua. Nah, tapi dia beda jari-jarinya karena ada interaksi. Interaksi dari ion positif, yaitu proton, interaksi proton dan elektronnya. Kayak magnet jatuhnya gitu loh. Jadi positif sama negatif bakalan dia bisa saling tarik-menarik. Artinya ini kalau dia diibaratkan eh, kayak lem gitu, yang makin banyak jumlah proton sama elektronnya tuh dia lemnya kuat gitu kan, karena jumlahnya lebih banyak daripada eh, jumlah yang atom lain yang memiliki proton yang lebih sedikit, kayak Li sama berilium ini gitu. Jadi eh, nanti jari-jari Li akan lebih besar daripada jari-jari Be. Kenapa? Karena di sini Be punya 4 proton sama 4 elektron. Artinya interaksinya lebih kuat. Interaksi tarik-menarik lebih kuat. Jadinya kalau lebih kuat ya dia akan lebih dekat kan. Lebih dekat jaraknya dari kulit terluar ke inti gitu. Sementara yang litium karena dia cuman punya 3 proton, dia eh, interaksinya tidak sekuat dengan berilium gitu. Jadi dalam satu golongan, yaitu dari kiri ke kanan, jari-jarinya akan berkurang. Itu untuk jari-jari pada satu periode dan satu golongan. Highlight dulu ya, biar bisa dicatat.
Nah, untuk natrium dan oksigen, jari-jarinya lebih besar natrium apa oksigen? Ini nomor atomnya ya. Coba tebak. Lebih kecil Na. Kenapa lebih kecil Na? Ini deh, eh, dikasih, eh, kan oksigen 16 atau sulfur, sorry. Ini dikasih tabel periodik ya. Kalau ditanya natrium sama sulfur, jari-jarinya lebih besar natrium atau sulfur? Lebih besar natrium. Oke, benar. Karena dia lebih di kiri ya daripada sulfur, si natrium. Jadinya jari-jarinya lebih besar. Terus dari kalium sama natrium, lebih besar siapa? Kalium dan natrium. Lebih besar kalium. Oke. Nice. Karena dalam satu periode ya, dia posisinya lebih bawah si kalium. Terus dari kalsium ke gallium, lebih besar mana? Lebih besar kalsium. Oke, ini udah bisa ya untuk menentukan eh, jari-jari. Lalu sifat kedua yaitu energi ionisasi. Untuk energi ionisasi itu dia dalam satu golongan akan naik energi ionisasinya. Sementara dalam satu periode energi ionisasinya akan berkurang. Kenapa? Karena pengertian energi ionisasi sendiri adalah jumlah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Melepas satu elektron dalam fasa gas. Nah, ini sering banget keliru. Jadi fasanya itu udah harus gas ya untuk energi ionisasi sendiri. Contohnya tuh gini. Jadi ada natrium dalam gas akan menjadi Na plus tambah elektron. Nah, ini energinya yang terjadi adalah energi ionisasi. Kalau dia misal dari solid ke aqueous gitu. Nah, itu beda lagi. Bukan energi ionisasi ini. Ini sering nih ditanya juga. Dia harus melihat fasanya juga ya. Jadi, eh, untuk energi ionisasi dalam satu golongan, kebalik ya penulisannya Allah. Maaf, maaf. Harusnya ini satu golongan. Nah, ini satu periode. Energi ionisasinya bertambah
satu golongan energi ionisasinya berkurang. Ini juga eh, ada kaitannya sama yang tadi ya, untuk jari-jari sendiri, khususnya di interaksi, interaksi antara inti dan elektron. Jadi semakin kuat dia punya interaksi, maka semakin susah juga si elektron bakalan terlepas gitu. Kan ini elektronnya mau lepas ya. Jadi butuh energi gitu. Nah, energinya itu energi ionisasi. Kalau dia interaksinya kuat antara pusat sama elektron, antara inti sama elektron, maka energi yang dibutuhkan tuh banyak gitu. Sementara kalau dia interaksinya lemah, jadi misalkan ada dua kulit kayak gini, kan dia jauh ya. Karena jauh interaksinya lemah. Karena interaksinya lemah, jadi elektronnya tuh bakalan mudah lepas. Jadinya energi ionisasinya rendah gitu. Itu untuk energi ionisasi, lalu ada elektronegatif. Nah, untuk elektronegatif sendiri, dia adalah pengertiannya itu adalah kemampuan suatu atom untuk, nah ini kebalikannya elektronegatif, yaitu untuk menangkap satu elektron ke kulit terluarnya. Jadi ada, misalkan ada atom O, nah O ini bisa nangkap elektron jadi O minus gitu. Ini dalam fasa gas juga ya. Nah, untuk satu periode dari kiri ke kanan, elektron negatif itu akan bertambah. Sementara dalam satu golongan atau dari bawah, dari atas ke bawah, elektron negatif akan berkurang. Ini berkaitan dengan interaksi juga sebenarnya. Interaksi-interaksi lagi gitu. Makin banyak dia punya positif di eh, di intinya, makin mudah si elektron buat dia deketan gitu kan, karena dia tarik menarik gitu. Dia bisa gampang, dengan gampang si elektron ini masuk ke kulit gitu, karena jumlah dari intinya tuh banyak, dan juga jarak dari inti ke kulit tuh sedikit kan. Kalau misalkan dia dalam satu periode, misalkan antara oksigen dengan nitrogen kan, jari-jari oksigen lebih kecil daripada jari-jari nitrogen gitu. Karena lebih kecil, jadi dia lebih gampang untuk menerima menerima si eh, elektron dari luar gitu. Tapi kalau dalam satu golongan, karena beda kulitnya, jumlah kulitnya beda, artinya lebih jauh jaraknya. Kalau lebih jauh, malah interaksinya bakalan menurun kan, antara atom, antara pusat eh, atau proton gitu ke elektron yang ada di sekitarnya tuh bakalan jauh gitu. Jadi ya elektron negatifnya bakalan berkurang kalau dalam satu golongan gitu. Oh ya, ini juga energi ionisasi dan elektronegatif perlu dicatat. Elektronegatif dan juga energi ionisasi itu tidak berlaku pada gas mulia atau atom-atom golongan 18 kayak helium, terus eh, neon, terus argon, krypton, xenon gitu. Ini dia eh, nggak punya
dia punya elektronegatif dan energi ionisasi gitu. Kenapa, ada yang tahu gak alasannya? Kalau tahu sih keren, keren banget. Sudah, sudah stabil, Kak. Apa? Sudah stabil. Ya, sudah stabil. Karena dia udah oktet ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk sifat periodik, mungkin ini yang penting ya. Sebenarnya masih banyak kayak elektropositifan, reaktivitas, tapi itu semua bakalan analog sama energi ionisasi atau elektronegatif. Contohnya si eh, kepositifan atau elektropositif itu analog dengan energi ionisasi gitu. Jadi kalau aku bisa tulis energi ionisasi itu analog dengan elektropositif. Dan ini juga analog dengan sifat kelogaman. Artinya adalah logam itu suka, bukan suka sih, pasti dia bermuatan positif gitu. Karena eh, dia logam gitu. Kalau dia nggak, bukan logam, itu bisa aja dia bermuatan negatif. Tapi kalau misalkan sifatnya logam, itu udah pasti dia bisa bermuatan positif gitu. Jadi untuk yang semakin mudah dia punya kemampuan untuk ionisasi, artinya dia punya energi ionisasi yang rendah, maka semakin positif juga dia kan, semakin positif dia. Kalau dia semakin positif, artinya adalah kemampuan logamnya juga meningkat. Jadi untuk satu golongan untuk elektropositif dan kelogaman dia bakalan naik gitu. Elektropositif dan kelogaman naik pada satu golongan. Sementara untuk satu periode elektropositif dan kelogamannya bakalan turun gitu. Artinya dia bersifat eh, bukan logam gitu, yaitu non logam. Dan elektronegatif itu analog dengan afinitas elektron dan juga eh, sifat kelogaman tadi gitu. Untuk afinitas elektron sendiri itu adalah energi ya, energi yang dibutuhkan atau diserap untuk dia menangkap satu elektron ke kulit terluar dalam fasa gas. Gitu. Jadi kalau elektron negatif itu kemampuannya, kalau afinitas elektron itu energinya gitu. Tadi kan untuk elektropositif energinya ionisasi gitu. Nah, kalau elektronegatif energinya afinitas elektron gitu. Jadi untuk bedanya energi ionisasi ini selalu dia positif. Pasti positif. Kalau dia negatif berarti ada yang salah di kamu gitu. Nah, tapi kalau untuk afinitas elektron dia bisa positif bisa negatif. Tergantung eh, bagaimana dia eh, tergantung termodinamika sih sebenarnya, tapi kita bisa prediksi gitu. Kalau misalkan dia atom-atom yang elektronegatif, dia cenderung untuk negatif energinya. Sementara kalau untuk atom-atom yang positif atau yang tidak elektronegatif, ataupun semua atom sih ada elektronegatif ya, tapi dia besar atau kecil gitu. Kok EI sih? Afinitas elektron, maaf. EI mah energi ionisasi.
Afinitas elektron. Nah, kalau afinitas elektronnya positif, dia cenderung yang dia punya atom-atom yang punya elektronegatif yang kecil. Jadi ini bisa diprediksi juga kalau dia dalam satu periode karena dia elektronegatifnya naik, maka afinitas elektronnya bakalan turun karena dia semakin negatif gitu kan ya. Tapi kalau dia dalam satu golongan, afinitas elektronnya akan bertambah. Tuh bedanya dalam satu periode dan satu golongan. Oke, ada yang mau ditanyain? Aku bikin vote tapi bukan di Zoom ini. Salah jadwal aku. Kirain aku jam 7. Jadi vote-nya nggak ada deh. Padahal aku udah siapin soal buat kalian. Tapi nggak apa-apa, ini bikin baru aja. Hmm, Oke, dia mau coba 1, 2, 3, 4. Di chat aja. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa gitu. Gimana, ada yang mau jawab? Oke, nomor 1, P lebih besar daripada N. Terus O lebih besar dari Na. Oke, benar. Karena dia posisi si fosfor kan 15, si nitrogen 7. Berarti dia dalam satu golongan. Oh, salah dong berarti. Nitrogen yang lebih besar harusnya. Karena di tabel periodik yang lebih di atas itu nitrogen, baru fosfor. Kalau kita lihat energi ionisasinya, dia bakalan berkurang kan.
Berarti seharusnya yang lebih besar si nitrogen daripada fosfor. Terus yang nomor 2, oksigen dan natrium. Ini sudah benar karena oksigen dan natrium dalam satu periode 16, 8 sama 11. Oh, ini dalam satu, ini beda, ini malah beda periode sama golongan. Tapi kalau ada yang beda kayak gini, pasti lebih besar oksigen ya, karena si natrium kan lebih bawah ya, ininya, posisinya. Oh, itu di periode 2, natrium itu di periode 3. Berarti yang paling atas, yang lebih atas gitu, yang lebih besar dibandingkan yang bawahnya. Terus nomor 3, O atau F, yang lebih elektronegatif. Benar, ini lebih elektronegatif F. Malah F itu dia atom yang paling elektronegatif ya, karena posisinya ada di paling atas periode dan paling kanan periode gitu. Jadi dia paling elektronegatif. Kita nggak masukin gas mulia ya, karena gas mulia itu udah stabil kondisinya. Terus P atau S punya elektronegatif lebih tinggi. Jawabannya S. Bisa dari P. Karena posisi si S itu lebih kanan daripada P dalam satu periode. Jadinya eh, elektronegatifnya lebih besar yang paling kanan gitu. Oke, itu untuk sifat periodik ya. Lalu untuk eh, lanjutnya ke senyawa ya. Untuk senyawa sebenarnya ada penamaannya, tapi untuk penamaannya di skip aja. Mungkin kalian ada yang belum tahu gak cara namain senyawa. Soalnya cukup hafalan gitu. Jadi aku rasa untuk senyawa ini gak ada masalah ya. Untuk CO2, karbon dioksida gitu. Ini untuk penamaan senyawa yang non-logam, cara namainnya itu tinggal sebutin atom pusat ditambah dengan atom yang lain. Jangan lupa ditambahin awalan di, terus tri, terus tetra, dan lain sebagainya kalau dia atomnya lebih dari satu. Contohnya ini ada CO2, C-nya kan ada satu, jadi ya sebutin aja langsung di karbon ditambah oksigen. Oksigennya ada dua. Karena ada dua, berarti kita harus tambahin awalan dioksida gitu. Contoh lagi, misalkan ada P3O8. Kalau dinamain, jadinya awalnya itu P, P-nya ada tiga, jadi harus kita awalan tri untuk tiga, lalu trifosfor, dan juga 8. 8 itu okta, okta oksida. Ini penamaannya gitu. Jadi untuk diksi di itu adalah 2, tri itu 3, tetra itu 4, terus penta itu 5, terus heksa itu 6, heksa, hepta, okta, terus nona, tika, dan sebagainya, dan seterusnya. Sorry. 7, 8, 9, 10. Kalau non-logam tuh cukup mudah ya. Nah, untuk logam
logam non-logam nih. Logam non-logam, kalau dia misalkan golongan A, kayak 1A, 2A, logam-logamnya 3A, itu langsung aja sebutin kayak mirip non-logam. Jadi misalkan ada NaCl, ini tinggal sebutin aja logam duluan ya, logam duluan baru non-logamnya. Jadi natrium, klorida. Nah, kalau dia lebih dari dua, non-logamnya misalkan itu nggak usah lagi ditambahin di tri atau tetra, karena eh, nanti ya itu berkaitan dengan bilox dari logam dan logamnya gitu. Jadi misalkan ada MgCl2, ini langsung aja magnesium klorida. Terus misalkan ada Al2O3, ini langsung ke aluminium oksida dan seterusnya gitulah. Nah, kenapa dia nggak dikasih awalan gitu kalau misalkan lebih dari satu, karena logam-logam yang 1A, 2A sama 3A itu udah pasti dia punya apa ya, valensi ataupun kalau dia senyawa logam dan non-logam kan itu dia terbentuk dari interaksi ionik ya, yaitu Na plus sama Cl min. Nah, ini si Na itu udah pasti dia dalam keadaan Na plus gitu. Si Mg itu udah pasti dalam keadaan Mg2 plus gitu. Jadi walaupun nggak dikasih awalan, itu udah tahu gitu ba- bagaimana proporsinya antara logam dan non-logam gitu. Ya Al2O3 jadi Al13 dan selalu seperti itu gitu. Nggak bisa lagi dia eh, dalam misalkan Al-nya dalam 4 plus atau Al-nya dalam plus itu nggak bisa. Dia harus 13. Jadinya nggak usah dinamain awalan gitu. Ini juga eh, untuk logam dan non-logam yang selain ini, kayak selain 1A, 2A, 3A, itu ada logam yang transisi atau golongan B gitu. Nah, logamnya ini logam transisi. Kita harus uh, tahu gitu bagaimana bilangan oksidasi si logam transisi tersebut. Itu jadi misalkan untuk FeCl2 dinamainnya besi 2 klorida. Terus untuk Fe2O3 namanya besi 3 oksida. Nah, ini uh, berkaitan dengan bilangan oksidasi. Nah, karena nanti kita bahas bilox ya, jadi langsung aja ya ke bilox secara umum itu aturan-aturannya. Nah, untuk bilox itu kita bisa mengetahui langsung dari atom-atom. Jadi untuk atom ataupun molekul yang dia tidak berpasangan, artinya dia dalam keadaan bebas, dia biloxnya sama dengan nol. Singkat aja jadi BO lah ya, bilangan oksidasi. Jadi contohnya untuk molekul bebas, jadi Ag biasa gitu, Ag dalam solid atau Fe dalam solid atau Na dalam solid. Nah, dia kalau nggak berpasangan dengan atom lain, biloxnya nol. Sama juga dengan molekul yang diatomik. Misalkan kayak O2, terus F2, Cl2, Br2, ataupun yang poliatomik, kayak S8. Nah, ini selagi dia nggak berpasangan dengan
atom-atom lain selain dirinya, selain oksigen, selain O gitu, O2 selain O, maka biloxnya juga nol. Itu aturan yang pertama. Terus aturan yang kedua, itu kalau dia ada F yang eh, berpasangan dengan atom lain, biloxnya -1. Ini khusus F ya, bukan khusus halogen-halogen. Kayak Cl, Br itu beda lagi. Jadi misalkan ada NaF. Nah, bilox F di sini itu sama dengan -1. Misalkan lagi ada OF2. Nah, bilox F-nya itu -1 gitu. O-nya nanti menyesuaikan. Lalu yang ketiga, itu kalau ada dia logam 1A, 2A, 3A, khususnya Al ya, Al, bukan 3A secara umum, ya biloxnya mengikuti golongannya. Jadi kalau misalkan ada NaF tadi ya, bilox di Na di NaF itu +1. Karena si Na dia mengikat atau eh, berpasangan dengan atom lain yaitu F. Terus misalkan ada MgCl2, bilox dari Mg ini +2, dan seterusnya gitu. Dan yang keempat adalah kalau ada O yang berkaitan dengan atom lain, biloxnya -2. Nah, perlu diingat kalau tadi ini sebenarnya nggak apa ya, nggak ujuk-ujuk aku tulis nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya gitu. Tapi ini tuh berurutan gitu. Artinya nomor satu adalah prioritas tertinggi gitu. Kalau misalkan satu tidak ter, kalau misalkan satu terpenuhi, aturan dua dan ke bawahnya itu hangus gitu. Misalkan F2, F2 terpenuhi oleh aturan satu karena dia tidak berpasangan. Maka bilox F di sini nol, bukan -1 gitu. Jadi akan berlaku se berlaku sama dengan misalkan kalau misalkan ada aturan kedua, maka aturan ketiga, aturan keempat itu bisa aja tidak terpenuhi gitu. Jadi misalkan pada kasus OF2. OF2 di sini yang harus diprioritaskan itu bilox F yaitu -1 kalau dia berikatan dengan atom lain. Sementara bilox O di sini kalau kita lihat aturan keempat kan dia harus -2 ya. Tapi karena dia berikatan dengan F, belum tentu bilox O itu -2 gitu. Nah, bilox O di sini adalah +2 kebetulan. Nanti aku jelasin kenapa. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk eh, aturan keempat, O yang berikatan dengan atom lain, biloxnya itu -2. Contohnya pada FeO misalkan. Nah, bilox di sini, O di sini -2 gitu. Karena si Fe itu bukan F kan, yang dia tuh prioritasnya lebih tinggi daripada aturan keempat ini. Tuh. Lalu aturan kelima, udah sih sebenarnya empat itu aja yang penting dan yang harus diingat. Kalau misalkan atom-atom lain itu kita bisa menyesuaikan. Nah, cara penyesuaiannya adalah jumlah bilox dari senyawa itu harus sama dengan nol jika netral. Nah, kalau dia bermuatan, jumlah bilox, ini bilox atom ya, bilox atom dari senyawa gitu. Bilox atom dari senyawa, kalau misalkan dia bermuatan, kira itu sama dengan muatannya.
Nah, sebagai contoh tadi OF2. Ditanya bilox oksigen dan bilox F dari OF2. Nah, di sini untuk eh, mencarinya, kita pakai F dulu yang harus -1. Maka bilox F kita tetapkan -1. Terus untuk jumlah bilox atomnya tuh harus sama dengan 0 karena OF2 merupakan senyawa netral kan. Berarti di sini bilox oksigen tambah 2 bilox F itu sama dengan 0. Apa 2? Karena di sini F-nya ada 2 kan. Jadi 2 gitu. Jadi bilox oksigen ditambah bilox F yaitu -1 sama dengan 0. Jadi bilox oksigen di sini itu +2 gitu. Contohnya lagi misalkan ada SO2, bilox S dan bilox O berapa. Nah, kita harus tahu nih atom mana yang udah fix punya bilox segini gitu. Nah, di sini kita pakai ini aja, apa urutan-urutan ini. Nah, jadi untuk bilox S karena dia nggak ada di aturan, maka kita mau cari bilox S. Sementara bilox oksigen di sini ada aturan bahwa kalau O itu berikatan dengan atom lain selain si F gitu, maka dia biloxnya -2. Berarti untuk bilox O kita tetapkan -2. -2. Nah, berarti ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Nah, dia merupakan senyawa netral. Jadi untuk bilox S di SO2 adalah +4. Oh ya, aku lupa lagi nih ada aturan lagi 5 yaitu hidrogen ya. Hidrogen yang berikatan dengan atom selain atom logam itu biloxnya +1. Nah, kalau hidrogennya berikatan langsung sama logam, biloxnya -1. Jadi contoh misalkan ada NaH ini +1, ini -1 gitu, dan sebagainya. Itu untuk bilangan oksidasi dari atom pada senyawa. Oke, mungkin bisa dicari nih bilox-biloxnya berapa-berapa aja pada KMNO4, Cr2O72- sama NaClO3.
Oh ya, nanti selesai pelatihan, ini aku kasih soal latihan pertama ya. Materinya materi ini kok. Oke, daftar. Bilox K plus 1. Bilox O min 2. Bilox MN plus 7. Bilox CR plus 2, plus 6. Bilox O min 2. Bilox NA plus 1. Terus Bilox CL plus 5. Bilox O min 2. Oke, semuanya udah benar. Kita breakdown ya. Untuk KMN4 berarti Bilox K ditambah Bilox MN ditambah 4 Bilox O sama dengan 0 karena netral. Di sini K karena dia berikatan dengan eh, atom lain berarti dia plus 1 karena K itu adalah atom golongan 1A. Terus untuk Bilox Mn karena dia bukan golongan 1A dan juga bukan atom-atom yang udah disebutkan dalam aturan ini, maka kita belum tahu nih Mn berapa. Lalu untuk oksigen, karena di sini nggak ada F atau apapun gitu, kita bisa bilang dia min 2. Ini sama dengan 0. Berarti untuk Bilox K udah pasti plus 1. Ini tipe harusnya plus 1. Terus ini kita tinggal eh, cari Bilox dari Mn aja. Ini 4 kali min 2, min 8. 0. Berarti untuk Bilox Mn itu 1 kurang 8, min 7, min 0. Berarti Bilox Mn di sini adalah plus 7. Lalu untuk Cr 2O72 min di sini kita breakdown 2 kali Bilox Cr tambah 7 kali Bilox O sama dengan, karena dia bermuatan, ini sama dengan muatannya yaitu min 2. Di sini karena CR belum tahu ya berapa karena nggak ada di aturan, maka di sini yang diketahui adalah oksigen yang udah pasti min 2. Berarti 7 kali min 2 sama dengan min 2. Jadi untuk Bilox CR adalah min 14 min 2, maka Bilox CR itu adalah plus 6. Untuk NaClO3 di sini Bilox Na tambah Bilox Cl tambah 3 kali Bilox oksigen sama dengan 0. Na plus 1 karena dia golongan 1A tambah Cl, kita belum tahu Cl berapa, tambah 3 Bilox O adalah min 2. Berarti untuk Bilox Cl di sini adalah plus 5. Itu ya untuk menentukan Bilox. Nah, tadi di penamaan, yaitu logam non-logam, kalau logamnya transisi ini juga angka Romawi 2 dan 3 ini itu menunjukkan dia punya biloxnya gitu. Jadi kayak FeCl2 di sini. FeCl2 kalau bingung ini kita ionisasiin aja. Kan Cl tuh biasanya min 1 ya.
Jadi minus gitu. Terus ada Fe2 plus. Nah, di sini Bilox juga akan sama dengan muatannya ya. Kalau dia ion ya. Kalau dia ion, Bilox itu sama dengan muatannya. Ya mungkin tambahin ya aturannya 6. Kalau dia ion, Biloxnya sama dengan muatan ion. Nah, jadi di sini karena dia mengionisasi plus 2, maka Fe dari FeCl itu adalah Biloxnya 2. Gitu. Jadi namanya adalah besi 2 klorida. Kalau ini Fe2O3, kalau kita cari Biloxnya, berarti 2Fe tambah 3O sama dengan 0. 2Fe, oksigen itu min 2, sama dengan 0. 2Fe sama dengan plus 6, maka Fe sama dengan plus 3. Jadi Bilox Fe di Fe2O3 adalah plus 3. Makanya namanya besi 3 oksida. Gitu. Itu penamaan logam transisi. Oke, kita lanjut ke stokiometri aja ya. Langsung ya. Nah, stokiometri ini kita bahas sebenarnya nanti di sesi malam juga stokiometri sebenarnya. Tapi ini overview aja pembuka supaya bisa mengerti apa itu stokiometri. Nah, stokiometri adalah ya istilahnya perhitungan di kimia ya. Jadi yang pertama mau kita bahas itu adalah hukum-hukum terkait stokiometri. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Jadi untuk kekekalan massa itu sendiri dia bilang kalau dalam suatu reaksi kimia, massa dari reaktan itu akan selalu sama dengan massa produk. Jadi dalam kimia itu ada yang namanya reaksi kimia. Reaksi kimia itu berupa pengubahan zat kimia. Misalkan antara C tambah O2 ini akan menjadi CO2. Nah, ini reaksi kimia. Nah, di sebelah kiri namanya reaktan, yaitu adalah istilahnya bahan yang dibutuhkan supaya dia membentuk produk. Itu yang di sebelah kanan. Nah, kekekalan massa bilang kalau massa reaktan itu harus sama dengan massa dari produk. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 gram karbon, terus ada 6 gram oksigen, maka di produk pasti dihasilkan 8 gram CO2. Misalkan gitu ya. Misalkan gitu. Itu namanya kekekalan massa gitu. Jadi tidak ada uh, massa yang terbuang. Semuanya dijadiin produk gitu. Lalu ada yang namanya hukum perbandingan tetap. Nah, ini dia bilang kalau perbandingan massa suatu atom pada senyawa yang sama itu sama. Maksudnya adalah kalau aku punya CO2 dan diketahui massa C-nya itu adalah 6 gram dan massa oksigennya itu adalah 16 gram, maka untuk perbandingan C dan O itu adalah sama di semua CO2 yang ada di dunia ini gitu. Jadi kalau kita bandingin massa C banding massa O kan 6 banding 16 gitu ya. 6 banding 32, sorry. Harusnya 32. Enggak, 12 banding 32. Ya benar, benar. 6 banding 16. Jadi 3 banding 8 gitu. Maka ini akan selalu sama
di semua CO2, entah itu CO2 di Indonesia, CO2 di luar angkasa, dan dimanapun gitu. Semuanya selalu 3:8 gitu. Jadi kalau misalkan ada massa C 8 gram, ditanya massa O berapa gitu. Nah, tinggal kita pakai perbandingan si 3:8 gitu. Itu dia perbandingan tetap. Kalau dia, oh ya ini perbandingan tetap. Lalu selanjutnya ada perbandingan berganda. Nah, perbandingan berganda ini terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki susunan yang sama gitu. Jadi bunyi hukumnya apa ya? Aku lupa. Pokoknya aplikasinya, misalkan kita punya NO sama NO2 gitu. Kalau dia misalkan dia punya di NO dia massa N-nya itu adalah 14 gram dan massa O-nya itu 16 gram. Nah, di NO2 kalau dia N-nya itu punya 14 gram, maka O-nya adalah 2 kali OCNO gitu. 2 kali oksigen, 2 kali massa oksigen yang ada di NO. Karena perbandingan si oksigen di NO sama NO2 itu 1:2. Jadi massa si oksigen itu 32 gram gitu. Dan ini juga bisa dipakai buat menentukan senyawa apa yang ada. Ya, misalkan ada SO sama SOX. Di massa X-nya misalkan ini 8 gram. Jangan deh, 16 gram. Terus massa oksigennya itu 8 gram. Terus sementara misalkan di SOX massa S-nya itu 32 gram. Dan massa oksigennya itu hmm, 32 gram juga. Nanti ditanya SOX itu apa gitu. Nah, cara ngerjainnya adalah karena dia kita lihat di SO sama SOX itu si S-nya itu perbandingannya 1:1, maka kita harus samain si S dari SO sama si S dari SOX. Masanya disamain gitu. Caranya ya kita tinggal kaliin KPK aja gitu. Misalkan masa S. Misalkan ya, ini A, ini B misalkan. Senyawa A, senyawa B. Senyawa A punya massa S 16 gram. Senyawa B punya massa S 32 gram. Sementara senyawa A punya massa O 8 gram dan senyawa B massa O punya 32 gram. Nah, kita samain S-nya dulu. Kita samain S-nya, kita kali supaya dia sama. Paling gampang si A kita kali 2. Ya gak? A kita kali 2. Jadi massa S-nya jadi 32 gram. Dan massa O-nya juga kali 2 gitu. 16 gram. Yang B tetap nggak usah diapa-apain. 32 gram. Dan massa O-nya 32 gram. Nah, udah sama S-nya, kita tinggal bandingin si O-nya. Jadi jumlah O di ya di A banding jumlah O di B itu sama dengan perbandingan massa O banding massa O di A dan massa O di B gitu.
Jadi jumlah O di A kan dia satu ya, udah dikasih tahu nih, ini satu. Berarti jumlah O di A satu. Dan kita mau cari jumlah O di B. Ini adalah X, kita belum belum tahu kan. Ya, tulis saja X gitu. Nah, massa O di A itu 16, massa O di B itu 32. Coret-coret 1, 2, maka X-nya itu sama dengan 2. Gitu. Jadi kita tahu si senyawa B adalah SO2. Gitu. Itu fungsi dari perbandingan berganda. eh Bentar, ininya habis slide-nya ternyata aku tambahin dulu ya. Oke, coba ya. Eh Misalkan aku punya senyawa A yaitu N2 dan senyawa B adalah N2OX. Mana diketahui massa dari N di senyawa A itu adalah berapa enak ya? 7 gram. Sementara oksigen di A itu adalah eh 2 gram. Sementara massa nitrogen di B adalah 14 gram. Dan massa oksigen di B adalah 32 gram. Nah, senyawa B, tentukan senyawa B. Nah, coba dikerjain dengan menggunakan perbandingan berganda. Gue kasih waktu mungkin 3 menit lah ya, bisa.
Oke, ada satu jawaban N2O8. Oke, kita bahas aja ya. Di senyawa A, ketahui dia rumusnya N2O. Terus di senyawa B, N2OX. Kita langsung aja samain. Oh, kita list dulu deh. A sama B. Massa nitrogen di A 7 gram, massa oksigen di A 2 gram. Massa nitrogen di B 14 gram, massa oksigen di B 32 gram. Karena yang sama adalah nitrogen, kita samain nitrogen ya jumlahnya. Kita bisa kali 2A atau bagi 2B. Kita bagi 2B aja, biar angkanya kecil. Tuh. Jadi di A itu 7 gram 2 gram, di B massa nitrogennya 7 gram, massa oksigennya adalah bagi 2, 16 gram. Nah, karena udah sama nih nitrogennya, kita tinggal bandingin si oksigennya. Massa oksigen A dibagi massa oksigen B sama dengan jumlah oksigen A dibagi dengan jumlah oksigen B. Massa oksigen A 2, massa oksigen B 16, jumlah O di A itu 1, jumlah O di B itu X. Maka X-nya adalah 8 ya. Berarti untuk yang B adalah N2O8. Gitu ya, teman-teman. Cara itu perbandingan berganda. Lalu selanjutnya ada di kita mau ngomongin tentang mol ya. Mol itu adalah satuan yang menyatakan jumlah partikel. Nah, eh, bisa dibilang mol itu adalah kayak kita eh, ngomongin misalkan satu rim kan 500 lembar, terus satu lusin 12 buah, terus satu koda itu 20 ya kalau nggak salah. Nah, itu mol juga sama kayak gitu. Jadi, untuk satu mol itu adalah sama dengan ada banyak banget partikel, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, aslinya tuh partikel tuh banyak banget di eh, di semesta ini gitu. Jadi, di convert lah yang lebih mudah gitu, yaitu satu mol gitu dalam mol. Jadi, untuk konsep mol yang pertama, kita bisa cari mol dari suatu eh, partikel ataupun suatu zat, itu kita bisa cari dengan jumlah si zat, yaitu N dibagi dengan yang namanya bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini yang ini, bilangan Avogadro. Jadi N itu adalah menyatakan jumlah partikel yang ada di suatu zat. Itu yang pertama untuk mol. Lalu yang kedua, mol itu juga bisa didapat, satu mol itu bisa didapat, ditemukan bahwa satu mol itu adalah setara dengan 12 gram isotop karbon 12. Gitu. Jadi, kalau kita punya karbon yang nomor masanya 12 dan eh, masanya itu 12 gram, artinya karbon tersebut terdapat 1 mol gitu. Dan 12 gram C12 itu adalah yang disebut massa atom relatif atau AR. Kalau kita lihat di tabel periodik, AR itu bisa dicari dengan yang bagian atas atau nomor massa dari suatu atom gitu. Jadi ini AR ini yang ada dia
huruf kecil ya di sini. Angka kecil di sini. Jadi C itu 12,012, kita buatin aja jadi 12. Terus nitrogen itu adalah 14, oksigen itu adalah 16, dan sebagainya gitu. Pasti dikasih kok eh, apa namanya tabel periodik ini yang dia bisa menunjukkan nilai AR dari satu atom itu berapa. Nah, ini adalah massa atom relatif. Jadi, untuk mencari mol, yang kedua adalah kita bisa mengetahui dari massa ada si atom ataupun senyawa dari yang diketahui gitu. Jadi, mol itu adalah massa atom massa atom atau senyawa kita kita bagi dengan massa atom relatifnya atau massa molekul relatif. Nah, untuk senyawa itu dia Mr ya, yaitu adalah ini penjumlahan dari AR si atom penyusunnya gitu. Nah, ini mungkin dua ini yang harus kalian pahami dan nggak usah dihafal sebenarnya. Yang penting tahu konsepnya aja. Ya, misalkan aku punya 44 gram CO2, ditanya molnya berapa gitu. Nah, untuk mencari mol dari 44 gram CO2, karena diketahui massa dari CO2, kita bisa cari molnya dengan cara massa dibagi, karena CO2 itu merupakan senyawa, kita bagi Mr dari si CO2. Nah, Mr-nya itu adalah penjumlahan air-air ya. Itu ARC, kita tambahin dengan 2 kali ARO. Jadi 12 ditambah 2 kali 16 gitu. 12 tambah 32, 44 gram per mol. Nah, ini nilai MR-nya. Berarti untuk cari mol dari CO2 yaitu 44 gram, kita bagi dengan MR-nya yaitu 44 gram per mol. Didapat mol dari 44 gram CO2 adalah 1 mol gitu. Atau misalkan lagi eh, 63,5 gram Cu. Molnya berapa? Molnya kan adalah massa dibagi AR ya, karena dia dalam atom aja. ARCO. Berarti 63,5 dibagi ARCU. ARCU kalau kalian lihat di tabel periodik kita juga 63,5 gitu. Jadi mol dari Cu itu adalah 1 mol. Itu untuk mencari mol dan konsep mol mungkin segitu untuk konsep mol. Sebenarnya ada lagi eh, gas ideal, tapi nanti bakalan dibahas juga sama Kak Arkan. Bentar ya, aku ini dulu tambahin slide dulu. Nggak cukup. Dan selanjutnya kita bahas persen atom ya, persen atom dari massa dari suatu senyawa. Jadi persen massa atom dalam senyawa. Eh ya, Kak, kenapa 2 ARC itu 16? Bentar, yang di CO2 tadi ya. Ya, aku salah nulis deh. Harusnya itu O. Enggak kok, ini 2 ARO, bukan 2 ARC. Ini oksigen, bukan karbon. Oksigen itu 16 gram per mol. Karbon itu 12. Jadi 12 kali 2 kali 16, 12 tambah 3, 2, 44. Dari nomor massa, kamu bisa lihat di tabel periodik yang
angka kecil di atas ya biasanya. Kalau nggak di bawah, tergantung sih. Nih, di tabel periodik kan dia punya ini 26 Fe, terus ada angka nih. Nah, angka ini tuh AR-nya. Jadi nggak perlu dihafal AR itu, tinggal lihat tabel periodik pasti disediain pas OSN ya. Jadi jangan ketukar ini nomor atom dan ini AR atau nomor massanya. Kalau kalian bingung gitu, misalkan yang mana sih nomor atom, yang mana nomor massa, ini aja nomor massa tuh harus akan selalu lebih besar daripada nomor atom. Jadi yang lebih besar yang mana itu pasti nomor massa gitu yang dikasih tahu, yang ada di tabel periodik itu. Oke, next kita ke persen massa dari suatu atom gitu ya dalam senyawa. Nah, untuk persen massa atom dalam senyawa itu kita bisa cari misalkan ada AX gitu. Maka persen X misalkan adalah massa dari X dibagi dengan massa AX kali 100%. Nah, ini basicnya karena ini persen massa. Jadi kalau kita breakdown lagi, persen X itu adalah AR dari X. Sebelumnya jumlah X dalam senyawa kali AR dari X, kita bagi dengan MR-nya kali 100%. Jadi jumlah X itu adalah seberapa banyak si X itu dalam senyawa gitu. Misalkan di sini ada satu gitu. Karena AX ini nggak ditulis kalau satu kan. Terus misalkan AX 2. Nah berarti jumlah X-nya itu ada 2 gitu. Di sini. Indeksnya lah. Misalkan ya, aku mau cari persen Na dari NaCl. Misalkan. Maka di sini, kalau mau cari persen Na dalam NaCl adalah jumlah Na kali AR Na dibagi dengan MR dari NaCl kali 100%. Nah, berarti jumlah Na-nya karena Na1, terus ARNA itu adalah 23. Kita bagi dengan mRNaCl. mRNaCl didapat dari ARNA tambah ARCl. ARNA itu 23, ARCl itu 35,5. Berarti AR-nya, MR-nya 58,5. Tuh, kali 100%. Didapat persentase Na dalam NaCl adalah 39,31%. Gitu. Itu untuk persen massa ya. Jadi kalau aku punya lagi misalkan aku mau cari persen Al dalam Al2O3 berarti 2 kali ARAL dibagi MR dari Al2O3 kali 100%. Dapat 2 kali 27 dibagi 54, 2 kali 27 tambah 3 kali 16 kali 100%. Berarti persentasenya adalah ini bukan 10, 16, 52,94% gitu. Itu cara cari persen massa ya. Mungkin terakhir nih soal
Terus persen S dalam. Boleh hitung ya. Satu, dua, tiga. Berapa persen yang ditanya. Ini latihan terakhir sebelum kita selesai. Ini, silakan ya. Oke, untuk satu, dua sudah benar. Untuk nomor tiga itu kurang tepat ya.
harusnya 67,23%. Soal yang ditanya BR. Oke, kita eh, bahas aja ya untuk nomor satu persen K dalam KCLO 4 berarti 1 kali AR K yaitu 39 kita bagi MR. MR itu adalah 39 tambah 35,5 tambah 4 kali 16 yaitu ARO kali 100%. Berarti dari situ kita dapat persentase K, K dalam KCLO 4 yaitu 28,15% atau 28,16 di Latin. Terus untuk yang nomor 2 persen S dalam CuSO4 1 kali 32 kita bagi dengan MR 63,5 tambah 32 tambah 4 kali 16 kali 100%. Ini nanti jawabannya sekitar 20,06%. Sementara untuk nomor 3 persen BR dalam NaBRO yaitu 80 kali 1 dibagi 23 tambah 80 tambah 16 kali 100%. Jadi untuk persen BR dalam NaBRO itu 67,23%. Aku kira Na itu 239. 239 ini banget, gede banget. Na itu 23 ya guys. Ini kayak 239 kah? Kecoret ya. Kiranya ini 239 ya. Maaf, maaf. Berarti salahku tadi belum dihapus. Sebenarnya itu tadi coretan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Nanti di jam 7 ada lagi ya. Kita bahas tentang grafimetri. Sebenarnya itu stokiometri juga sih. Lanjutan dari ini. Ada pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, aman ya. Mungkin pertemuan pertama sampai sini dulu.